Bapak Ibu guru hebat di Kutai Barat, selamat datang. Pernah nggak sih kita merasa di tengah semua tantangan mengajar sehari-hari, kita butuh semacam panduan, sebuah kompas gitu. Nah, hari ini kita akan coba temukan kompas itu bareng-bareng lewat sebuah konsep yang keren banget, namanya budaya cerdas. Sesi ini kami persembahkan khusus untuk Anda semua, para pahlawan sejati di garda terdepan pendidikan Kutai Barat. Yuk kita mulai perjalanan ini dengan semangat baru untuk memberdayakan diri kita dan tentunya murid-murid kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari panggilan hati kita sebagai pendidik. Terus, kita akan bedah satu persatu 4 pilar utama yang akan jadi penunjuk arah kompas kita. Cermat, dinamis, antusias, dan sinergis. Dan yang terakhir, kita akan tentukan langkah pertama kita. Gimana, sudah siap? Kita masuk ke bagian pertama, panggilan pendidik. Di sini kita akan coba sama-sama menemukan kembali arah utara kita. Alasan paling dalam kenapa sih kita memilih profesi yang luar biasa mulia ini? Jadi apa sih sebenarnya budaya cerdas itu? Coba deh bayangin ini seperti DNA sekolah kita. Ini bukan sekedar setumpuk aturan ya, tapi ini soal cara kita berpikir dan bertindak setiap hari yang nantinya secara otomatis akan menciptakan hasil-hasil yang unggul dan suasana sekolah yang positif. Dan inilah 4 mata angin di kompas kita. Ada keunggulan yang cermat, kemampuan adaptasi yang dinamis, semangat yang antusias, dan kekuatan persatuan yang sinergis. Yuk kita gali lebih dalam satu persatu. Bagian 2, pilar yang pertama, cermat. Ini adalah fondasi dari segalanya Bapak Ibu. Fondasi dari semua keunggulan yang akan kita bangun. Menjadi cermat itu artinya kita nggak pernah puas sama hasil yang cukup baik. Kita selalu membidik hasil yang unggul. Selalu. Dan sikap ini Berdiri di atas 2 pilar yang kokoh banget. Yang pertama, daya guna. Ini soal seberapa efektif dan efisien kita bekerja. Dan yang kedua, integritas. Ini soal disiplin, kejujuran, dan profesionalisme kita. Keduanya nih satu paket nggak bisa dipisahkan. Oke, contohnya gimana sih daya guna di kelas? Ini bukan berarti harus punya laptop atau proyektor canggih loh, tapi ini tentang gimana kita bisa lihat spidol bekas, malah bisa jadi alat peraga yang menarik. Atau gimana kita manfaatin 5 menit terakhir sebelum bel untuk refleksi yang benar-benar ngena ke anak-anak. Intinya, kerja cerdas bukan cuma kerja keras. Integritas itu bukan konsep di awang-awang. Integritas itu tindakan nyata. Saat kita datang tepat waktu, saat kita menepati janji ke murid, saat kita bicara jujur ke orang tua. Disitulah kita bukan lagi cuma mengajar, tapi kita jadi teladan. Dan percayalah, itu pelajaran yang paling berharga buat mereka. Lanjut ke bagian 3. Pilar kedua kita, dinamis. Bapak Ibu, dunia ini kan terus berputar ya. Pendidikan juga begitu. Nah, pilar ini adalah tentang semangat kita beradaptasi. Tentang bagaimana kita menari mengikuti irama perubahan, bukan malah melawannya. Menjadi dinamis itu artinya kita jadi seperti air, fleksibel dan responsif. Kita sadar betul kalau nggak ada satu metode yang bisa cocok untuk semua murid. Setiap anak itu unik kan? Nah, kemampuan kita untuk menyesuaikan diri diwujudkan lewat 2 kekuatan kembar. Menjadi adaptif, yaitu menyesuaikan diri dengan cepat, dan menjadi inovatif, yaitu selalu cari cara-cara baru untuk menjawab tantangan zaman. Adaptif itu soal ketangguhan. Mungkin hari ini tiba-tiba listrik padam, atau ada siswa baru yang butuh perhatian ekstra. Guru yang adaptif akan tetap bisa memberikan pengajaran yang kualitasnya jempolan, apapun kondisinya. Luar biasa kan? Inovasi itu juga nggak harus berarti teknologi canggih kok. Bisa jadi sesederhana kita menemukan cara baru untuk menjelaskan konsep yang sulit, atau kita pakai benda-benda di sekitar sekolah sebagai media belajar yang efektif. Kreativitas itu kuncinya. Bagian 4. Pilar ketiga, antusias. Kalau cermat itu fondasinya dan dinamis itu kemampuan kita bergerak, maka antusias ini bensinnya, bahan bakarnya, energi yang membuat kita terus maju dan bertumbuh. Betul, antusiasme itu adalah bahan bakar yang mendorong pertumbuhan personal kita. Tanpa api semangat ini, pilar-pilar yang lain juga bakal susah untuk berdiri tegak. Nah, cara kita menyalakan api ini ada 2. Pertama, lewat komitmen pada pengembangan diri secara terus-menerus, dan kedua, dengan memberikan dukungan yang total kepada setiap siswa kita.
Pengembangan diri itu bukan soal nunggu disuruh ikut pelatihan ya, tapi ini soal kita yang proaktif, kita yang kreatif mencari ilmu untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sebagai seorang guru. Ini adalah perjalanan yang kita pilih sendiri. Nah, komitmen total ini artinya kita melihat siswa secara utuh. Bukan cuma tentang ngasih materi di kelas, tapi tentang memberikan solusi yang tuntas untuk tantangan yang mereka hadapi dengan semangat positif yang nggak pernah padam. Bagian 5. Dan inilah pilar terakhir kita, sinergis. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ini tentang kekuatan super dari sebuah kebersamaan. Sinergi itu semacam keajaiban kolaborasi. Kalau kita bersatu, 1 tambah 1 itu hasilnya bukan 2, tapi bisa jadi 3 atau bahkan 10. Kekuatan dahsyat ini lahir Dari 2 tindakan yang kelihatannya sederhana, kolaborasi yang aktif dan respek atau rasa hormat yang tulus satu sama lain. Semuanya itu dimulai dari kita, dari ruang guru. Kolaborasi antar guru untuk berbagi ide, untuk gotong royong memecahkan masalah, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sekolah. Ingat, kita jauh lebih kuat saat bersama. Respek ini adalah fondasinya. Lem perekat dari semua kolaborasi yang kuat. Baik itu dengan rekan kerja, dengan siswa, maupun dengan orang tua. Kuncinya adalah mau mendengarkan dengan empati dan menghargai setiap perbedaan. Nah, kita sudah pegang kompasnya, kita tahu 4 arah mata anginnya. Sekarang, pertanyaan terpenting untuk kita semua adalah bagaimana caranya kita benar-benar membawa kompas ini ke dalam sekolah dan ruang kelas kita sehari-hari. Dan ini dia, bagian terakhir kita. Langkah pertama. Perubahan besar itu selalu dimulai dengan 1 langkah kecil. Yuk kita sama-sama temukan apa sih langkah pertama kita yang bisa kita mulai bahkan besok pagi. Jadi, mari kita ingat selalu kompas ini. Cermat, dinamis, antusias, dan sinergis. Ini bukan cuma 4 kata Bapak Ibu, ini adalah 4 penunjuk arah pada kompas Anda. Gunakan ini untuk memandu setiap keputusan dan tindakan Anda, untuk menciptakan dampak yang abadi bagi murid-murid kita. Ingat, budaya cerdas tidak dibangun dalam semalam, tapi dari 1 tindakan kecil yang konsisten yang dilakukan setiap hari. Jadi pertanyaannya untuk Anda, pahlawan pendidikan Kutai Barat, bukanlah apakah ini mungkin, tapi apa 1 langkah kecil pertama yang akan saya ambil besok?